Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas, Mas Sarul, silakan pimpin kelasnya. Baiklah, mulai dari kita hari ini kita berdoa. Amin. Sekarang bapak akan mengambil preferensi anak-anak. Apakah ada yang cuti hari ini? Tidak, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah kita syukuran dulu. Pada anak-anak bapak silakan berdiri. Baik, ekspresi kita akan dipimpin oleh Ibu Husna. Ibu Husna, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah membimbing. Bagaimana kabar anak-anak bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Apakah anak-anak bapak sudah tahu apa itu globe? Globe adalah dalam bahasa Latin itu globus yang artinya bola atau bulatan. Globe diciptakan oleh Anaximander pada abad ke-6 Masehi sebelum Masehi. Globe sendiri terkenal yaitu globe Raja Louis dan globe buatan Martin Behaim pada tahun 1492. Globe merupakan suatu tiwang bola bumi yang diperkecil dan menyerupai aslinya. Globe merupakan suatu tiwang bola bumi yang posisi globe dibuat semirip mungkin dengan bumi. Misalnya posisi horizontal mempunyai kebengan 66,5 yang sama dengan kebengan bumi pada bidang ekliptika. Di sini apakah anak-anak paham apa itu globe? Tidak paham. Jadi kesimpulannya, globe adalah suatu tiwuan yang berbentuk bumi yang berbentuk bulat seperti bumi yang diperkecil dan yang menyerupai bentuk asli bumi.
Lanjut kita ke fungsi dan manfaat dari globe itu sendiri. Fungsi dan manfaat globe yang sangat beragam tergantung pada penggunaan di bidang tertentu, di bidang ilmu tertentu. Yang pertama, bisa dipakai untuk mengetahui suatu proses gerhana, baik waktu terjadinya maupun tempatnya. Yang kedua, baik untuk mengetahui proses perubahan musim berdasarkan pada perubahan fungsi semu matahari terhadap bumi. Yang ketiga, untuk mengetahui pembagian iklim bumi dengan berdasarkan garis lintang. Yang keempat, untuk menghitung pembagian waktu di bumi dengan berdasarkan garis bujurnya. Yang kelima, untuk membandingkan luas daratan dengan luas lautan di permukaan bumi. Yang keenam, sebagai media kerangka bentuk bumi dan rotasinya. 7. Untuk menentukan jenis proyeksi untuk pemetaan tempat tertentu. 8. Untuk mengetahui besar skala nominal tentang jarak bentuk dan luas bumi. Tentunya penjelasan materi yang akan dilakukan oleh Bapak Irfan kepada Bapak. Baiklah anak-anak bapak semuanya, kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan globe. Adapun globe mempunyai kelebihan tersendiri. Yang pertama yaitu bentuk dari globe menyerupai sebuah bentuk bumi yang sebenarnya. Berarti itu replika yang terbuat dari balon ataupun semacamnya. Yang kedua yaitu letak astronomis dan geografis pada globe gampang untuk dipelajari karena mengikuti bentuk bumi. Yang ketiga yaitu gambar dataran dan lautan pada globe bisa terlihat persebarannya sesuai dengan kendataannya. Yang keempat, pembagian iklim matahari bisa lebih mudah untuk dipelajari dengan memakai globe. Yang kelima yaitu globe bisa menunjukkan gerakan rotasi bumi dan posisi bumi pada posisi bumi terhadap ekliptika. Yang kedua yaitu kekurangan globe. Adapun kekurangan globe bisa dijelaskan menjadi kelemahan dari globe tersebut. Yang pertama yaitu pada skala globe terlalu kecil sehingga informasinya tidak lengkap atau sifatnya masih umum. Berarti dalam globe itu tidak terdapat bentuk-bentuk detail dalam suatu pulau ataupun bentuk lainnya. Yang kedua yaitu globe tidak mudah untuk dibawa kemana-mana terhadap dengan peta yang dapat dilihat. Yang kekurangannya yang kedua yaitu tidak bisa dimasukkan dalam tas ataupun dibawa kemana-mana karena bentuknya sangat besar ataupun ada yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu materinya struktur globe. Globe dilengkapi dengan garis lintang dan garis bujur yang dapat digunakan untuk berbagai macam peragaan atau media pendidikan. Adapun informasi yang sebenarnya dari globe itu bisa benar diletakkan miring atau membentuk sudut sekitar sebesar 66,5 derajat dari ekliptika ataupun garis horizontal. Selanjutnya akan dikembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Irfan yang telah menyampaikan materi pembelajaran kita secara gamblang. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rani kepada Ibu Rani. Silakan. Baik, anak-anak semua, kali ini tentang materi letak astronomis negara Indonesia. Jadi, letak astronomis negara Indonesia ini terdapat itu 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Setiap angka dari letak garis lintang dan garis bujur yang ada menggambarkan titik paling utara, titik paling selatan, timur, dan barat dari wilayah Indonesia. Jadi berikut adalah wilayah yang Indonesia berada pada titik garis astronomis tersebut. Titik paling utara Indonesia adalah Pulau W, Negro Aceh Darussalam, terletak pada 6 derajat lintang utara.
paling barat Indonesia adalah Pulau Brunei, Negeri Aceh, Darussalam, terletak pada 95 derajat sampai 45 derajat bujur timur. Titik paling timur Indonesia adalah Sungai Fli, Merauke, Papua, terletak pada 141 derajat bujur timur. Jadi, pengaruh dari letak astronomis Indonesia ini adalah beriklim tropis, kelembapan udara, dan curah hujan yang tinggi, memiliki beragam flora dan fauna. Karena harus hujan dan laut yang tinggi, jadi membawa bibit-bibit yang tersebar dari Indonesia berada di bumi bagian timur. Sesuai dari letak astronomis, aktivitas penduduk yang dipengaruhi adanya perbedaan waktu, wind, dan wita. Terdapat hujan tropis mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Jadi itulah informasi keputusan letak astronomis negara Indonesia yang berada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Cara penggunaan globe supaya kita mendapatkan informasi yang sebenarnya dari globe itu, maka pemasangan globe ini yang benar adalah dengan cara diletakkan secara miring membentuk sudut besar 66 setengah derajat terhadap bidang eliptika, ada bidang ekuator, langit membentuk sudut 23,5 derajat. Pemasangannya demikian itu menunjukkan posisi sumbu bumi yang sebenarnya. Jadi tujuan dari informasi geografi dari globe itu yang pertama itu untuk menunjukkan lokasi dan tempat yang telah diketahui melalui garis lintang dengan garis bujur. Yang kedua itu untuk mengetahui perbedaan iklim yang suatu daerah itu melalui garis lintang. Yang ketiga itu untuk mengetahui perbedaan waktu suatu daerah melalui garis bujur. Dan yang terakhir untuk mengetahui gambaran mengenai terbit dan tenggelamnya matahari. Jadi di sini Ibu akan membawa contoh media globe. Jadi kan tujuan dari pembuatan globe itu ada menentukan garis, menunjukkan lokasi, terus telah mengetahui garis lintang dan garis bujur. Itu perbedaan iklim. Apakah Anda sudah paham cara menentukan letak suatu daerah dalam bentuk globe? Belum, Bu. Salah satu siswa maju ke depan untuk mencontohkan kepada Ibu Nafida. Jadi kan di globe ini tentang peta Indonesia. Jadi kan terdiri berapa provinsi? Letak dari Pulau Sumatera. Kalau ciri-ciri dari menentukan Pulau Sumatera itu kayak memanjang. Ini. Terus Pulau Kalimantan. Jadi tadi kan menentukan Pulau Sumatera. Ulang lagi. Mana Pulau Sumatera? Mana? Ini Pulau Sumatera. Terus Pulau Kalimantan, putar lagi, putar. Mana? Ini namanya pulau apa? Kalimantan. Apakah yang sudah paham? Ada penjelasannya? Sudah, Bu. Ada bertanya lagi? Tidak. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu penjelasan dari Ibu. Saya kembali moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Rani yang telah menjelaskan secara terperinci tentang globe itu sendiri. Selanjutnya penjelasan dan penguraian materi akan dibaca semua tadi pada Bu Rani. Silakan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang materi ASEAN. Di mana ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, di mana letak pertamanya negara itu ada negara Malaysia, ada Thailand, Indonesia, Filipina, dan Singapura. Tujuan dari organisasi ini sebenarnya untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dari Asia Tenggara. Nah, dari lahirnya ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibu kotanya Thailand.
lalunya, wilayah dari ASEAN ini adanya kekacauan pada masa dahulunya. Pada tahun 1960, situasi politik global memunculkan risiko konflik di Asia Tenggara. Adanya pertikaian karena di Asia Tenggara itu terdapat wilayah dan kekayaannya yang sangat strategis dan penuhnya pertikaian dari negara lainnya yang ingin memperebutkan itu. Nah, akibat dari konflik tersebut terjadilah pembentukan organisasi ASEAN yang dimana menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Baiklah, hanya itu materi dari Ibu kembalikan kepada beliau. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah menjelaskan tentang tokoh Indonesia dan negara ASEAN. Selanjutnya penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh Ibu supaya dan silakan. Baik, anak-anak Ibu, coba diperhatikan semuanya ke depan. Nah, di sini dari gambar di atas siapa-siapa saja tokoh pendiri ASEAN. Yaitu yang pertama siapa-siapa saja? Ada Mahathir dari negara Indonesia. Dua, Tun Negara dari negara Malaysia. Tiga, Raja dari negara Singapura. Yang keempat, Koman dari Thailand. Kelima, Ramos dari negara Filipina. Nah, semua tokoh ini adalah para menteri luar negeri. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jumlah anggota ASEAN. Jumlah anggota ASEAN yaitu ada 10. Nah, jadi Ibu akan dari media ini Ibu akan menjelaskan peta ASEAN. Peta ASEAN ini yaitu Indonesia berada di bagian sini, Filipina di sini yang warna coklat ini ya, Malaysia warna kuning, dan Brunei Darussalam berdekatan dengan Malaysia. Singapura berwarna merah, dan Kamboja berwarna biru, dan Thailand berwarna dongker, Myanmar warna ungu, dan Vietnam berwarna pink, Laos berwarna oranye. Jadi semua ini adalah peta ASEAN. Baik anak-anak Ibu semuanya apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik anak-anak Ibu kembali kepada Pak Menteri. Terima kasih kepada saya selalu datang ya. Selanjutnya tentang sejarah negara di kawasan Asia. Yang akan dijelaskan oleh negara di Baiklah anak Ibu, sekarang Ibu melanjutkan bacaan selanjutnya yaitu sejarah negara di kawasan ASEAN. Yang pertama yaitu ada Indonesia. Yang mana Indonesia ini merdeka pada hari tanggal 11 Agustus 1945. Indonesia mulai masuk ke dalam ASEAN itu sejak tanggal 8 Agustus 1997. Dan hebatnya lagi, Indonesia ini menjadi tuan rumah summit pertama ASEAN yaitu yang digelar pada tanggal 23 sampai tanggal 24 Februari 1976 yang diselenggarakan di Bali. Bahkan nama ASEAN sendiri disebutkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Adam Malik. Yang kedua yaitu Malaysia. Menurut menjadi salah satu negara pendiri ASEAN, Malaysia merdeka yaitu pada tanggal 31 Agustus 1957. Malaysia
1935. Selanjutnya yaitu ada Filipina. Merdeka pada 4 Juli 1946, Filipina menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Negara kepulauan yang identik dengan bendera warna biru, merah, dan putih ini memiliki bentuk pemerintahan republik. Presiden dipilih langsung melalui pemilu untuk dipimpin dengan masa jabatan selama 6 tahun. Selanjutnya di sini ada Brunei Darussalam. Dengan ciri khas bendera warna putih hitam putih dengan lambang kenegaraan di bagian tengahnya, Brunei Darussalam menjadi negara ke-6 yang bergabung ke ASEAN. Resmi bergabung pada tanggal 8 Januari 1984. Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki pemerintahan kesultanan atau kerajaan Islam. Selanjutnya ada Vietnam. Selanjutnya Vietnam merupakan anggota ke-7 ASEAN yang resmi bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Negara yang ibu kota Hanoi ini merdeka yaitu pada tanggal 22 September 1945. Selanjutnya yaitu ada Laos. Resmi menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Laos merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang menganut sistem republik sosialis satu partai sebagai bentuk pemerintahannya. Dengan kata lain, kepala negara Laos dipimpin oleh presiden dan pemerintahannya adalah perdana menteri. Selanjutnya Myanmar. Sama halnya dengan Laos, Myanmar bergabung pada ASEAN yaitu pada tanggal 23 Juli 1997 sebagai negara yang menganut sistem republik. Tentu saja Myanmar dipimpin oleh seorang presiden. Selanjutnya itu Kamboja. Terakhir adalah Kamboja. Negara Asia Tenggara resmi gabung ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Saat itu negara yang dipimpin oleh seorang raja ini dinyatakan resmi bergabung dalam upacara khusus pemerintahan di Hanoi, Vietnam. Selama sekitar 14 tahun bergabung dengan ASEAN, Kamboja sudah beberapa kali menjadi tuan rumah KTT ASEAN terbaru pada 10 sampai 13 November 2022 di Hongkong. Sekian dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dia yang telah menyampaikan materi tentang sejarah negara Indonesia. Selanjutnya penyampaian materi dan penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh Ibu Cynthia. Kepada Ibu Cynthia dipersilakan. Baiklah, sebagai menjelaskan tentang tujuan dari ASEAN, anak-anak ibu semua, apakah ada yang tahu tujuan dari ASEAN? Tidak, Bu. Baiklah, ibu akan menjelaskan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu kepemimpinan menciptakan perdamaian, keamanan, dan disiplin di kawasan wilayah. Yang kedua yaitu adanya persatuan supaya dalam bidang politik, sosial, budaya untuk kesetaraan di kawasan wilayah Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu adanya perspektif
negeri Indonesia. Yang pertama yaitu Indonesia sebagai negara terbesar dan berpenduduk banyak di Asia Tenggara memiliki peran sentral di kawasan. Yang kedua yaitu melalui Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Indonesia berkontribusi pada stabilitas dan ketahanan nasional dan kawasan secara keseluruhan. Jadi Indonesia ini sangat penting ya bagi ASEAN. Ya kan ada Ibu? Ya Bu. Selanjutnya yaitu ASEAN dengan peran Indonesia menjadi penyeimbang dan geopolitik kawasan, khususnya terhadap Cina dan India. Selanjutnya yaitu ASEAN Economic Community dan pasar ekonomi luas mendukung Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Selanjutnya yaitu Indonesia memainkan peran penting sebagai pemimpin di Asosiasi Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Indonesia menjadi pemimpin di bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu melalui ASEAN, Indonesia memajukan perdamaian, mediasi konflik dan menciptakan zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu kesepakatan ACTA dan pengembangan pasar bebas ASEAN mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya yaitu melalui ratifikasi ini Indonesia memperkuat partisipasi dalam komunitas ASEAN dan mendukung kemajuan nasional. Yang terakhir yaitu Indonesia menjadikan ASEAN sebagai pilar penting dalam politik luar negeri dan berperan dalam melindungi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Nah, selanjutnya yaitu Ibu ada beberapa kuis. Jadi anak-anak Ibu semuanya bisa menjawab dan ada rewardnya loh. Oke, di sini Ibu punya 10 soal. Jadi ada nggak anak-anak Ibu yang mau jawab? Ya. Oke. Siapa yang mau jawab? Boleh memilih nomor berapa? Ya, oke, silakan Dinda. Nomor berapa Dinda? Nomor 8 Bu. Nomor 8. Globe memiliki sumbu yang kemiringannya terhadap pedaran besarnya. Ada berapa sumbu pada kemiringan globe? B, Bu. B ya? Oke, sama. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau jawab? Ayo, silakan. Siapa namanya? Intan. Oke, pada Intan nomor berapa Intan? Nomor 10 Bu, 10. Negara pendiri ASEAN yang mendekati berdirinya organisasi ASEAN apa? D Bu. D. Ya, betul. Selanjutnya ada lagi yang mau jawab. Silakan kepada Anggi. Nomor berapa maunya? Nomor 5. Pertanyaannya, tiruan bola bumi yang diperkecil dapat menggambarkan menggambarkan bentuk bumi sebenarnya adalah globe. Oke. Ya, betul. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi yang mau jawab? Satu lagi. Silakan kepada Aisyah. Nomor berapa? 1. Nomor 1. Pertanyaannya itu negara di Asia Tenggara yang juga dikenal sebagai negara kota yaitu Singapura. Aku. Betul. Sekarang nanti rewardnya minta ke Ibu ya. Ya Bu. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Fauzia yang telah menjelaskan materi beserta dengan sebelumnya. Apakah anak-anak Bapak semua senang dengan penyampaian dari Ibu Fauzia tadi? Senang. Mana saudara? Senang. Baik, mungkin sekian dari materi yang Bapak
bapak dari ibu jelaskan di depan. Kalau misalkan anak-anak bapak atau anak-anak ibu yang kurang dalam memahami, kita belajar di rumah lagi. Baca, bapak akhiri, baca, bapak akhiri dengan oleh kedua. Baiklah, terima kasih pada pertanyaan ini. Alhamdulillahirobbilalamin. I'll bring it down.